Orang pada maju, aku tuh bener-bener nggak ngeliatin sama sekali. Emang aku tuh sekonsentrasi itu. Aku angkat dagingnya dan dagingnya tuh nggak putus. Dari situ aku yakin banget kalau aku tuh bisa masuk galeri. Silakan ke sini. Namanya siapa? Amanda. Amanda. Silakan balik ke bench. Bawa. Ini dibawa ke bench ya. Perasaan dagingku baik-baik aja deh. Dan bagus banget potongannya. Tapi kenapa aku disuruh balik ke bench ya? Amanda, silakan bergabung dengan tim. Aku seneng banget sampai nggak bisa berkata-kata, sampai aku tuh teriak, nangis, inget anakku kayak ini tuh buat kalian, ini tuh buat adik sama kakak. Uma bener-bener terharu di situ. Hai guys, ketemu di YouTube aku. Finally aku bikin YouTube setelah sekian lama. Cuman rencana doang sih, nggak bikin kan. Salahin tuh yang di belakang. Capek ngeditnya tuh. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, gitu kan kalau orang bikin YouTube. Apalagi? Like, subscribe, komen. Oke, biasanya kan kalian ketemu aku di TikTok, Instagram. Terus sekarang aku newbie di YouTube, jadi kalian pokoknya harus dukung aku terus. Sebenarnya aku di sini mau ngomong serius nih, jangan bercanda. Jangan bercanda. Oh, no. Serius. Jangan kayak gitu mukanya. Jadi sebelumnya pasti kalian udah nonton video aku tereliminasi di MasterChef yang pakai pasmina itu jilbabnya. Sorry Amanda. Bukan kamu orangnya. Karena cendil kamu jauh dari karakter, maka dari itu kompetisi ini untuk kamu berhenti sampai hari ini. Chef. Sebelumnya terima kasih sama Chef Yuna, Chef Renata, sama Chef Arnold dan semua kru udah nerima aku di MasterChef. Aku cukup bangga, Chef. Ya, sayang sekali ya soal cendil itu kuahnya itu yang dari pumpkinnya sendiri. Yep. pretty much merusak segalanya. Kamu juga memilih hidangan yang risky ya, karena itu hidangan yang sangat simpel dengan tingkat kesulitan yang sangat rendah. Tidak ada ruang untuk sedikit pun error kamu membuat hidangan itu. Paham ya? Thank you, Amanda. Ya, thank you, Ya. Chef. Thank you, Amanda. Thank you, Amanda. Thank you, Amanda. Take care. Ternyata aku harus pulang, nggak apa-apa. Mungkin rezeki aku di MasterChef cukup sampai di sini, tapi kita nggak tahu rezeki kita di luar kayak gimana. Aku terima kasih sama juri semuanya udah pilih aku, dan ini tuh benar-benar pengalaman berharga aku, cita-cita aku sejak 10 tahun lalu. Lagi-lagi white team harus pulang, sedih banget, kesel banget diri sendiri, gak bisa membantu white team mempertahankan emerald putih. Thank you, Amanda. Buat anak-anak Uma, kakak, adik, maaf Uma cuman bisa sampai di sini. Tapi Uma udah berusaha maksimal, mungkin kakak adik lebih kangen sama Uma, makanya Uma pulang nih sekarang. Pokoknya sebelumnya aku minta maaf sama kalian kalau aku nggak bisa kasih yang terbaik. Tapi kalian nggak usah sedih-sedih, karena karir aku nggak cukup di situ aja kok. Karir aku bakal lebih cemerlang setelahnya. Wes, amin. Kalian bakal lihat aku di Instagram, di YouTube, di TikTok. Pokoknya nggak bakalan sedih lagi. Oke? Jadi aku bakal bikin video-video yang menarik buat kalian tonton. Sorry nggak kasih yang maksimal, kalian kan soalnya jagoin aku harus berapa besar. Aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang mungkin rezekiku di MasterChef cukup sampai di situ. Tapi setelahnya insya Allah lebih bagus lagi. Di video pertamaku di YouTube ini, aku sebenarnya cuma pengen sharing gimana pengalaman aku selama di MasterChef. Terus kalian tahu sendiri kan, MasterChef itu adalah cita-citaku 10 tahun lalu. Jadi aku pengen ikut dari 10 tahun lalu, tapi banyak yang tanya, kenapa kok ikut audisinya baru yang season 10? Nggak dari yang season 9 atau season 8? Karena ya nggak tahu kenapa, aku tuh kayak sebenarnya ikut MasterChef 10 ini tuh
udah pengen cita-cita dari lama, tapi ikutnya juga dadakan guys. Kayak aku baru daftar online itu seminggu sebelum penutupan. Terus aku baru upload videonya itu seminggu sebelum penutupan kalau nggak salah. Jadi itu serba mepet. Terus tadinya tuh dari awal tuh kayak masih ragu-ragu juga sebenarnya, tapi akhirnya kayak memberanikan diri, nekat sih sebenarnya, agak nekat untuk ikut MasterChef tuh. Terus banyak juga yang tanya gimana sih cara ikut audisi MasterChef, bikin videonya tuh gimana sih. Nah aku tuh bikin videonya tuh sebenarnya nggak gimana-gimana banget ya. Yang penting tuh video kalian tuh dibikin semenarik mungkin, karakter kalian harus keluar, ngejelasinnya harus bagus, terus menunya juga harus keren gitu. Terus nggak harus teknis pakai kamera yang proper lebay gitu, nggak. Yang penting videonya bagus, clear, dan semuanya jelas gitu intinya. Dari tahap audisi offline, kalian nanti bakal dipilih lagi di Sari untuk ke audisi yang nyajiin makanannya di depan juri. Kalian masih nonton kan? Sebelum bootcamp pokoknya. Nah itu tuh nanti dipilih dari yang terbaik menurut mereka, yang berkarakter, yang memang bisa masak juga. Nah terus nanti setelah itu dipilih berapa, kemarin tuh sekitar 40 orangan ya. Aku lupa 40 berapa. Nah 40 orangan ini kita tuh karantina. Sudah mulai bener-bener karantina. Jadi karantina itu nggak cuma pas galeri, sebelumnya waktu audisi yang awal yang makanannya di depan juri itu kita juga udah karantina gitu. Mau nggak mau harus tegar sih, karena aku tuh kan nggak pernah pisah sama anak-anak. Jadi sebenarnya awal tuh udah kayak oke, aku udah bisa, aku bakal bisa, aku bakal kuat, aku bakal nggak bakal melo gitu. Tapi ternyata sebelum karantina yang hari Hamin berapa aku lupa, pokoknya intinya aku udah mulai melo. Terus aku udah setiap hari kayak aduh gimana ya ninggalin anak-anak segala macem. Pas pada saat hari H aku ninggalin anak-anak, wah itu pecah banget sih, nangis banget. Kalian kalau nonton reels aku bikin videonya yang kayak BTS gitu, ada yang aku lagi nangis-nangis sama anak-anak. Nah itu sebelum aku masuk karantina gitu, karena kan kita benar-benar nggak boleh ketemu sama sekali. Terus mereka bilangnya bakal sampai berapa lama, minimal berapa bulan dan lain-lain. Terus juga kita nggak boleh bawa HP. Ada waktu yang kita tuh nggak boleh megang HP harus dikumpulin. Jadi lumayan tuh berhari-hari nggak bisa kontak anak-anak, nggak bisa mantau anak-anak. Terus aku nggak tahu kabar mereka gimana gitu loh. Udah mulai kayak kayak homesick gitu loh. Kayak aku di karantina tuh kayak udah kayak sedih, mikirin anak-anak terus setiap malam tuh drama kayak gimana ya anak-anak maksudnya rewel apa enggak segala macam. Nah dari cerita yang tadi kalian pasti tahu kan gimana sedihnya aku terpisah sama anak-anak dalam berhari-hari, nggak boleh kontak mereka, nggak bisa video call segala macam, nggak bisa dengar suara mereka. Nah makanya aku karantina itu bawa boneka yang kalian julitin. Kalian ingat gak sih? Aku audisi bawa boneka dan kalian tuh super julid banget, semuanya pada head comment. Kenapa sih lebay banget udah ibu-ibu bawa boneka segala macam. Nah, aku kenapa bawa boneka itu? Karena sebelumnya memang kita tuh dituntut untuk menunjukkan sisi unik kita, menunjukkan sesuatu yang relate sama kita. Nah, aku kan udah ibu-ibu ya. Jadi yang relate sama aku tuh ya anak-anak. Nah, barangnya anak-anak makanya aku bawa, salah satunya boneka itu. Aku bawa masak, masa ya aku harus bawa bajunya mereka atau bandonya mereka, kan gak lucu. Jadi mendingan aku bawa boneka, jadi kayak masih bisa untuk nyambung gitu loh. Kayak aku taruh boneka aku terus aku masak, jadi aku lebih semangat. Kayak gitu sih sebenarnya. Kayak aku nggak tahu kenapa orang-orang kayak mempermasalahkan itu gitu. Padahal menurut aku itu sesuatu yang kayak biasa aja gitu. Ya udah, gue punya anak, gue bawa boneka anak gue, kayak kenapa emang gitu? Biar semangat aja gitu. Setelah audisi on air, akan aku dapat 2 yes tuh. Nah lanjut ke bootcamp. Bootcamp tuh videonya udah ada di TikTok aku, jadi kalian harus nonton. Nah, kalian pasti tahu kan dari bootcamp itu langsung keterima ke galeri. Aku cerita dari mana ya galeri ini? Ntar aku ambil sesuatu dulu. Tada! Ini adalah apron kebanggaan aku.
Wah, sampai sekarang aja aku masih nggak nyangka aku namanya ada di atas logo MasterChef ini. Bener-bener suatu pengalaman hidup yang nggak pernah aku lupain pokoknya. Gitu. Jadi selama karantina di galeri MasterChef itu, kita tuh udah berasa setiap hari tuh pressure test. Karena kita nggak pernah tahu tantangan apa yang bakal dikasih setiap harinya. Bener-bener itu tuh dadakan, di situ juga dikasih tahu dan di situ juga harus masak. Makanya nggak heran ada makanan yang dilepeh, terus makanan yang nggak enak, karena memang kita tuh walaupun udah ngerti, udah sering masak, tapi ya pasti ada ngebleng-ngeblengnya. Jadi kalian yang ngomong ini acara settingan udah dikasih tahu dulu dan ada skripnya segala macam, itu bohong besar, bohong. Kalian harus ikut dulu audisinya, kalian harus masuk galeri supaya kalian tahu rasanya tuh kayak gimana. Terus setiap hari harus belajar karena kita nggak dikasih HP. Belajarnya dari buku ya, bukan dari internet, bukan dari YouTube dan segala macam. Benar-benar kita harus bawa buku setiap hari, harus mau nggak mau harus baca buku. Sedangkan aku tuh orangnya kayak nggak seneng baca buku, jadi kita emang benar-benar harus belajar banget karena itu cukup sangat membantu untuk referensi challenge ke depannya. Misalnya aku baca buku si A, nanti tiba-tiba ada bahan yang bisa dipakai dari yang aku baca itu, jadi kayak lumayan gitu loh, kayak lumayan ada pencerahan. Terus kadang-kadang di otak kita tuh kayak kebanyakan mikir kayak, wah gue pengen bikin ini. Misalnya nih challenge-nya A, terus aku langsung mikir kayak, oh pengen bikin ini, tapi malah jadi ngeblank kalau kebanyakan pikiran. Jadi memang kita tuh harus bener-bener tenang di situ, mikirin harus masaknya kayak gimana, konsepnya harus kayak gimana, dan memang itu semua terjadi begitu aja, nggak ada briefing apapun sebelumnya. Terus waktu interview, jadi kan setiap tayangan itu pasti ada kayak interview yang kayak ada yang ngomong gitu kan. Nah itu tuh juga bener-bener nggak ada settingan apapun, kita di situ dibebaskan untuk ngomong apapun. Jadi kreatif itu cuma ngarahin, oke, momen A, kamu mau ngomong apa? Oke, kita mau ngomong begini. Jadi memang seasik itu kita guys. Jadi bener-bener seheboh itu. Dan kalau di kehidupan galeri itu sebenarnya kehidupannya normal-normal aja. Aku sesama kontestan juga yang kayak akrab satu sama lain. Terus kalau kita nggak ada syuting ya kita kadang-kadang ngobrol, gosip, belajar bareng. Terus kalau misalnya harus beli sesuatu, harus beli baju lagi karena baju kita stoknya habis, itu ya kita ada waktunya, momen-momen yang memang pergi ke mall untuk beli baju. Jadi kesan-pesannya aku selama ikut MasterChef dan karantina, ya memang seneng, cita-citanya tercapai. Tapi ya ada dramanya juga, ada kayak tertekannya juga, karena kan kita setiap hari benar-benar syuting dari subuh nih, berangkat belum ada matahari nih guys, kita udah berangkat ke studio, pulangnya juga tengah malam. Kadang-kadang juga pulangnya cepet sih, tapi ya lebih sering malam daripada cepetnya. Nah terus walaupun tertekan, setiap hari juga deg-degan karena mikirin challenge ke depannya, tapi semua itu, terus lagi berantem sama teman-teman, berantem sama ada cekcok sama panitia atau sama siapapun di situ. Tapi sebenarnya pas aku udah keluar kayak gini tuh, aku tuh kangen sama momen-momen itu gitu. Kayak aku di sana tuh stres, kayak wah stres pengen cepet-cepet pulang, tapi pas udah pulang kayak wah parah ya, kayak ternyata seru juga ya, kayak kangen juga ya ternyata kayak gitu. Oke, pokoknya kalian jangan bosan-bosan lihat aku, karena aku abis ini bakal bikin video-video yang menarik lainnya. Nggak ngomong-ngomong gini lagi kok, jadi ngomongnya cuma sekarang doang. Tapi intinya aku bakal bikin video yang masak, terus olahraga, dan video-video menarik lainnya. Gak tahu apa, pokoknya kalian request aja kalian mau dibikinin video apa. Terus makasih udah nonton omongan aku yang dari tadi mungkin membosankan, aku nggak tahu. Intinya kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube aku. Dan udah, terima kasih, dadah.